selamat hari Minggu. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita ketemu lagi di ibadah Minggu pelayanan anak. Siapa ayo yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, kita mulai aja ya ibadahnya sama-sama adik-adik. Nah, sebelum mulai ibadah, kita nyanyikan satu lagu dulu, Matahari Bersinar Terang. 1, 2, 3. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah adik-adik, kita sudah selesai menyanyikan satu pujian. Sekarang mari kita bersama-sama membuka ibadah ini di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, Kak Cia pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dan adik-adik sekalian boleh kembali melaksanakan ibadah impa. Tuhan berkati ibadah ini supaya dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sekarang kita akan membaca satu Mazmur pujian. Mazmur pujiannya diambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Semuanya yang punya Alkitab bisa dibuka ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Yang berbunyi demikian. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi satu lagu lagi, baca kitab suci. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu kepada anak-anak-Mu pada hari ini ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati setiap hati dan pikiran kami Bapa. Biarlah kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terlebih-lebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Kak Marta yang akan menceritakan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah beliau dapat menceritakan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya dan dapat adik-adik dengar dengan baik, dapat adik-adik pahami dengan baik sehingga mereka dapat melakukannya dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik Pelkat PA yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan bahwa hari ini kita bisa kembali beribadah dalam IHMPA. Nah adik-adik sekalian, hari ini Kak Marta yang akan membawakan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Baik, kalau begitu mari kita buka Alkitab kita dari Kitab Korintus. Kitab Korintus adalah kitab dari Perjanjian Baru. Jadi mari kita buka Kitab Korintus. Pasalnya yang pertama 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10 sampai 17. Sekali lagi 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17.
Jika semua sudah mendapatkannya, mari kita membaca bersama-sama. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seias kata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, "Aku dari golongan Paulus," atau "Aku dari golongan Apolos," atau "Aku dari golongan Kefas," atau "Aku dari golongan Kristus." Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Baiklah adik-adik, demikian firman Tuhan yang telah kita baca. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik adik-adik, pada hari ini bacaan kita terambil dari kitab Korintus. Korintus sendiri merupakan nama yang diambil dari sebuah kota. Kota Korintus berdekatan dengan Laut Tengah dan juga berada di dekat Yunani dan Efesus. Adik-adik, kota Korintus merupakan kota yang besar dan berkembang dengan pesat. Daerahnya yang dekat dengan laut membuat banyak sekali kapal dari negara-negara lain datang untuk singgah dan berlabuh di kota Korintus. Hal ini ternyata dikarenakan banyak dari negara-negara lain itu datang untuk berdagang, untuk berjualan. Banyak sekali dari antara mereka yang menjual beraneka ragam barang. Nah, adik-adik, karena begitu banyaknya pendatang atau banyaknya orang-orang asing yang berdatangan ke kota Korintus, hingga Korintus dipadati dengan penduduk dari beraneka ragam negara yang berbeda juga suku, budaya, dan bahasanya. Adik-adik, karena Korintus merupakan sebuah kota yang besar, maka banyak pula dari murid-murid Tuhan Yesus yang datang ke sana untuk memberitakan firman Tuhan. Salah satunya adalah Paulus. Selain Paulus, ada juga Apolos, dan juga ada Kefas atau yang disebut dengan Simon Petrus. Adik-adik, dapat kita ketahui bahwa masing-masing murid Yesus mengajar dengan caranya dan bahasanya yang berbeda, atau gaya bahasanya yang berbeda, adik-adik. Seperti misalnya Kak Marta dan Kak Ruth atau Kak Dona, kita semua juga mengajar dengan gaya bahasa dan cara yang berbeda. Nah, adik-adik,
Karena mereka memiliki banyak pengajaran yang datang ke kota Korintus, maka banyak pula penduduk Korintus yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka terdiri menjadi jemaat yang besar. Namun adik-adik, jemaat-jemaat ini sering berselisih dan akhirnya terpecah menjadi kelompok-kelompok. Hal ini dikarenakan banyak yang lebih suka cara pengajaran dari Paulus atau Kefas atau bahkan dari Apolos. Nah, mereka lebih mementingkan tokoh yang mengajar mereka. Mereka terlalu membela atau terlalu mengedepankan tokoh yang mereka teladani, tokoh yang mereka sukai. Mereka tidak lagi berpikir bahwa mereka ada di dalam satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Hal ini didengar oleh Rasul Paulus, sehingga Paulus menulis surat untuk jemaat di Korintus. Isi suratnya adalah teguran kepada jemaat di Korintus. Karena Rasul Paulus merasa sangat sedih dengan keadaan itu, adik-adik, maka Paulus menegur dengan keras kepada jemaat di Korintus. Dia mengatakan bahwa sebenarnya rasul-rasul yang datang ke kota Korintus memiliki tujuan yang sama, yaitu adik-adik supaya mereka percaya kepada Tuhan, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dan karena kepercayaan itu adik-adik, harusnya mereka dapat bersatu, mereka dapat bersehati untuk membangun iman mereka dan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, hal itu membuat Paulus ingin menyadarkan jemaat di Korintus bahwa yang terpenting adalah kesatuan mereka, bagaimana cara mereka untuk dapat tetap percaya kepada iman mereka, yaitu kepada Yesus Kristus, sehingga mereka dapat saling menopang di dalam persekutuan mereka, adik-adik. Nah, adik-adik, mari kita baca 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10 secara bersama-sama. Di sini Paulus benar-benar menegaskan dan memesankan kepada mereka. Mari kita baca adik-adik ayatnya yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, itulah adik-adik yang ingin ditekankan oleh Paulus, bahwa mereka tadi harus apa? Iya, mereka harusnya dapat bersatu dan sehati sepikir, karena mereka ada di dalam nama yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini adik-adik, kita diingatkan kembali melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus, bahwa meskipun kita juga berbeda-beda seperti jemaat Korintus, tetapi kita ini tetap satu di dalam Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Diri kita ini unik adik-adik. Jadi setiap perbedaan yang ada, entah itu ciri fisik, bakat, bahasa, suku, dan budaya, itu semua menjadikan kita unik. Dan adik-adik harus tahu bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Kita dipilih
untuk melengkapi persekutuan. Kita dipilih untuk membangun persekutuan. Jadi melalui perbedaan, kita tidak berarti akan terpecah belah. Tetapi dengan adanya perbedaan, kita harusnya dapat saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lain. Sehingga persekutuan kita dapat kita bangun dengan apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ini kita melihat nih, ada gambar anak yang sedang bermain gitar, ada yang bermain musik piano. Ya adik-adik, ada yang bernyanyi. Nah, ada yang bermain biola. Semuanya ini mereka saling mengisi adik-adik. Mereka tidak ada tuh yang bertengkar, yang rebutan, aku pokoknya mau menyanyi, kamu gak boleh nyanyi. Aku yang main gitar, kamu gak boleh main gitar. Mereka sama-sama mau memuji Tuhan bersama. Mungkin ini ada adiknya yang gak bisa bermain piano. Lalu kakaknya mengajari nih, begini loh dek caranya main piano supaya kita bisa bermain bersama untuk memuji nama Tuhan. Nah, kalau misalnya nih dalam ibadah ini ada adiknya yang belum bisa buka Alkitab, adik-adik boleh bantu untuk buka Alkitabnya. Mungkin ada adiknya yang belum bisa menyanyikan satu lagu, kakaknya yang bisa boleh mengajarkannya. Dengan begitu adik-adik, kita dapat saling mendukung dan menopang di dalam persekutuan kita. Jadi tidak perlu nih adik-adik yang namanya perpecahan, yang namanya pertengkaran. Bilang kamu bukan murid Tuhan Yesus, aku aja yang murid Tuhan Yesus. Enggak adik-adik, kita semua satu di dalam Tuhan Yesus. Dan misi kita cuma satu, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang tadi malam hingga saat ini Bapa, kami sudah boleh untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan bernyanyi dan memuji nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu saat ini akan menaikkan doa-doa kami kepadamu Bapa. Kiranya Tuhan mau berkati kami Bapa di setiap langkah kami Bapa, gerak hidup kami. Kiranya apa yang setiap kami lakukan dan kami katakan semuanya itu hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Bapa, kalau hari ini juga Bapa, Engkau masih perbolehkan kami mengikuti IHMPA dengan badan yang sehat, dengan sukacita dan penuh semangat Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun Tuhan atas setiap kesalahan kami yang telah kami lakukan. Entah kami berbohong Bapa, atau kami membantah kepada mama papa, atau kami bermalas-malasan Bapa, atau kami bertengkar dengan kakak adik kami Bapa. Kami sungguh memohon ampun Bapa atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa juga Tuhan untuk mama, papa, opa, oma, saudara-saudara kami Bapa. Kiranya Tuhan mau berikan berkat-Mu di atas mereka Bapa. Tuhan mau berikan kesehatan Tuhan. Biarlah kami semua Bapa dapat terus melanjutkan hidup kami Bapa dengan baik dan dengan tuntunan-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami, untuk guru-guru kami. Biarlah ilmu yang telah diajarkan oleh guru-guru kami Bapa tidak berlalu dan sia-sia, tetapi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami.
Tuhan Yesus, biarlah kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang selalu rajin untuk belajar Bapa, rajin mendengarkan Bapak Ibu guru kami, rajin mengerjakan tugas Bapa. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang berprestasi. Ya Tuhan Yesus yang makasih, kami juga mau berdoa Bapa untuk gereja kami, GPIB Pelangi Kasih Lawang. Kiranya Tuhan mau berkati setiap jemaat di dalamnya. Tuhan mau berkati Bapak Pendeta, Tuhan mau berkati majelis-majelis jemaat, PHMJ, pelayanan kategorial, juga untuk kakak-kakak layan di PKPA. Kiranya Tuhan mau berkati mereka Bapa, Tuhan mau perlengkapi mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan Bapa dapat hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Tuhan mau berikan kesehatan, Tuhan mau berikan hikmah dan berkat-Mu di atas gereja kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami juga mau menyerahkan Bapa untuk bangsa dan negara kami Bapa, di mana saat ini pandemi masih berlangsung. Kiranya semua ini Bapa dapat kami lewati Bapa di dalam Engkau Bapa. Biar Engkau yang mau jaga kami, Engkau mau pulihkan kami Bapa. Kami juga mau serahkan untuk daerah-daerah konflik, kami serahkan untuk daerah-daerah yang terkena bencana alam. Kiranya Tuhan juga mau pulihkan, Tuhan mau tolong campur tangan Bapa di dalam setiap orang-orang di sana Bapa, entah itu anak-anak-Mu Bapa. Kiranya Tuhan mau lindungi dan sertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa menyiapkan uang persembahannya terlebih dahulu, nanti dimasukkan ke celengan yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak ya. Nah, sambil adik-adik memberikan persembahan, mari kita menyanyikan satu lagu Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Nah, mari kita menyerahkan persembahan kita ke dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Kak Cia akan pimpin ya, adik-adik tirukan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam sepanjang hidup kami. Tuhan, inilah sebagian dari berkat-Mu yang dapat kami persembahkan kembali bagi pekerjaan-Mu. Kiranya persembahan kami boleh berkenan bagi pekerjaan-Mu di gereja kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah ini. Namun sebelumnya mari kita menyanyikan satu lagu Yesus berpesan. 1, 2, 3. Yesus berpesan dalam malam gelap,
Kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Bapa jikalau pagi ini kami sudah boleh Bapa untuk mengikuti IHMPA dari awal sampai selesai. Tuhan, sebentar kami akan melangsungkan kegiatan kami kembali. Kiranya Tuhan mau berkati kami, Tuhan mau pimpin dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kiranya Tuhan juga mau tolong biarlah anak-anak-Mu Bapa di tempat ini Bapa dapat selalu untuk bersehati, bersatu Bapa, untuk saling menopang di dalam iman kami Bapa, sehingga kami semua anak-anak-Mu Bapa dapat memuliakan dan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita semua oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita sampai selama-lamanya. Amin.